Salam NKRI, persaudaraan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bertemu di Boasa Hot Channel. Vlog Boasa Hot Channel adalah satu-satunya saluran aspirasi YouTube yang menjawab, yang menghadapi semua narasi-narasi dari oknum, kelompok, gerombolan daripada kadrun-kadrun rasis radikal yang intoleransi. Yang mana pada saat ini maraknya aksi-aksi yang dilakukan oleh oknum, kelompok, gerombolan kadrun-kadrun rasis, radikal, intoleransi terhadap umat lain. Teristimewa terutama terhadap umat Kristiani, Nasrani. Sejak pemerintahan NKRI dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, muncul berbagai hoax, muncul berbagai ujaran-ujaran yang rasis, radikal, intoleransi untuk merubah NKRI ini menjadi negara khilafah. Mereka-mereka kadal-kadal gurun yang rasis, radikal, intoleransi selalu saja melakukan tindakan dengan mengatasnamakan satu agama tertentu. Ini dia. Saat ini saya mau membuat video narasinya dengan judul Kadrun Cukup Bermaterai yang dituding kafir dijatuhi hukuman. Baik, kita ketahui bersama beberapa hari yang lalu viral di media sosial video mengenai seorang haji kadrun rasis yang melakukan penggerudukan di rumah seorang warga di Cikarang. Seorang warga dari suku Batak yang bermarga Sihombing. Sang haji kadrun rasis ini beserta seorang temannya yang kelihatan di video melakukan penggerudukan, penggerebekan, memasuki rumah orang tanpa izin. Kalau tidak salah saya itu pada hari Minggu. Dengan lantang dan merasa punya kewenangan yang penuh dengan sikap perilaku yang anggar jago. Bahkan gayanya mau melakukan pukulan terhadap seorang yang ada di dalam rumah tersebut karena mengambil videonya. Bahkan dengan lantangnya, silakan laporkan. Ini yang miris kita melihatnya. Tapi setelah bergulir ini ke aparat keamanan atau ke aparat hukum, maka yang sangat saya sesalkan ini kenapa berakhir hanya di atas materai? Kenapa tidak ada proses hukum? Miris saya melihatnya. Bahkan ada narasi yang terkesan seakan-akan membenarkan sikap daripada haji kadrun rasis ini. Mengeluarkan narasi bahwa yang berada di dalam rumah keluarga marga Sihombing pada saat itu bukan anggota keluarga Sihombing. Katanya itu orang luar. Kalaupun
benar adanya itu orang luar, bukan kewenangan Haji Kadron rasis ini yang melakukan penggerudukan. Bukan. Apa kewenangan dia? Apa hak dia? Sebagai apa dia datang? Ini yang mau saya sampaikan. Bukan kapasitasnya. Masih ada lagi kapasitas yang lebih berwenang, yang melakukan teguran di dalam masa pandemi corona ini. Masih ada yang berwenang, yang memiliki hak sebagai aparatur di negara ini. Bukan dengan cara arogan, memperlihatkan kau saja yang penting beragama di republik ini, dengan menjual-jual agamamu, dengan gaya-gaya agamamu. Tidak ada kapasitasnya melakukan penggerudukan, walaupun di dalam bingkai pandemi corona, walaupun di dalam status pandemi corona. Tidak ada kewenangannya sama sekali. Ini yang mau saya sampaikan. Bukan kewenangan Haji Kadron ini. Ini yang mau saya sampaikan. Biadab ini. Inilah persekusi yang dilakukan. Saya mau mengingatkan kembali beberapa waktu yang silam, ya, ada seorang yang dituding kafir, seorang wanita di Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara, hanya mengatakan terlalu bising alat pengeras suaranya, maka wanita yang dituding kafir ini harus berakhir di pengadilan dengan dijatuhi hukuman 8 bulan. Adilkah ini? Kemudian kita lihat kembali adanya permasalahan yang terjadi di Tanjung Balai Karimun. Permasalahan adanya kelompok, gerombolan, kadrun-kadrun rasis, radikal yang intoleransi dengan mengatasnamakan satu agama, melarang adanya pembangunan gereja Katolik di kota tersebut dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima akal. Bahwa bangunan gereja tidak boleh lebih tinggi daripada bangunan kantor bupati. Hebat, hebat. Kemudian ada narasi, alasan bahwa dengan adanya pembangunan gereja Katolik tersebut akan terjadi kemacetan. Biadab kau semua. Kadrun-kadrun kau. Kaulah kadrun-kadrun yang berasal dari kotoran kondom bocor kencing onta. Kau camkan itu. Kita heran, ya. Kenapa di negara Arab tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita ketahui adanya perilaku-perilaku dari kelompok, gerombolan, oknum, kadal-kadal gurun, kotoran gurun, kondom bocor kencing onta ini. Kenapa tidak ada seperti mereka ini di negara Arab? Padahal kita ketahui bersama bahwa agama Islam yang katanya rahmatan lil alamin itu berasal dari dunia Arab. Tapi di sana tidak pernah kita ketahui, tidak pernah kita dengar adanya persekusi-persekusi terhadap manusia yang berada di negara Arab di dalam perbedaan agama. Tidak ada kita dengar, tidak ada kita ketahui. Tapi yang ada di Indonesia ini melebihi dari di negara asalnya agama rahmatan lil alamin ini.
Kemudian adanya kembali beberapa waktu yang silam di 2019 di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, adanya pelarangan oleh pemerintah terhadap umat Kristiani Nasrani untuk melakukan perayaan ibadah Natal. Karena terlalu jauhnya gereja yang hendak dituju, maka umat Kristiani Nasrani yang ada di dua kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, melakukan ibadah perayaan Natal di rumah-rumah daripada jemaat. Diserbu dengan adanya alasan-alasan sudah ada kesepakatan antara umat Kristiani Nasrani dengan warga masyarakat setempat. Miris dan memprihatinkan. Kemudian turun Menteri Agama, toh menguatkan narasinya, menyatakan bahwa itu sudah ada kesepakatan. Kesepakatan yang bagaimana? Apakah di dalam beragama ini harus ada kesepakatan? Kesepakatan. Harus ada pembatasan. Apa sih yang ditakuti oleh kadrun-kadrun kotoran kondom bocor kencing onta ini terhadap umat Kristiani, terhadap orang yang dituding kafir? Apa yang mereka takutkan? Adanya permasalahan kembali di Sulawesi Utara tentang pendirian daripada musola. Toh akhirnya berakhir dalam perdamaian. Toh akhirnya Menteri Agama mengatakan harus terjadi, harus dilakukan. Jelas sekali bahwa pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini tidak berdiri di atas semestinya, tidak berdiri memposisikan diri sebagai pemerintah perpanjang tanganan daripada undang-undang pelaksanaannya. Di mana lagi Undang-Undang 1945 yang berbunyi menjamin setiap warga negara di Republik ini bebas melakukan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Di mana ini? Setiap kali ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, ada perlakuan diskriminatif terhadap umat yang dituding kafir dan yang dituding minoritas di negeri ini, tidak pernah ada pembelaan. Dan selalu saja bagi mereka-mereka kadrun-kadrun kotoran kondom bocor kencing onta ini hanya berakhir di atas materai 6.000. Tapi bagi umat lain yang dituding kafir dan minoritas, hanya mengatakan bising alat pengeras suaranya harus berakhir di pengadilan dengan vonis 8 bulan. Adilkah ini? Tidak adil. Untuk itu saya sampaikan kepada semua saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air yang di dalam perbedaan keyakinan, kepercayaan, suku, ras, serta golongan, terutama bagi umat yang dituding kafir minoritas oleh gerombolan, oleh kelompok kadrun-kadrun rasis, radikal, intoleransi, yang tidak menyadari bahwa mereka itu hanyalah kotoran kondom bocor kencing onta. Kita jangan takut sekarang. Kita harus bersatu menghadapi ini semua kotoran-kotoran kondom bocor kencing onta ini. Karena kita masih punya saudara NU
Kita masih punya saudara dari Nahdlatul Ulama yang mengimplementasikan rahmatan lil alamin. Mereka ada bersama kita. Tidak perlu kita takut. Ini hanya segelintir oknum, kelompok, gerombolan, kadrun-kadrun rasis, radikal, intoleransi, yang hanya tidak menyadari dirinya hanya kotoran kondom bocor kencing onta. Mari kita siap bersatu. Mari kita lawan. Harus kita lawan sekarang. Harus. Jangan kita beri lagi kewenangan. Jangan kita beri lagi kesempatan. Apapun resikonya, kita harus perlihatkan. Apabila sudah menyerang, melakukan persekusi, melakukan tindakan yang rasis terhadap keyakinan kita, terhadap keinginan kita membangun rumah ibadah kita, kita harus siap. Kenapa kita siap melakukan counter-counter, narasi-narasi, berita-berita hoax yang memburuk-burukkan Presiden kita, Jokowi? Kita siap untuk menghadang ini semua. Kita harus siap membasmi setiap oknum, kelompok, bahkan gerombolan dari kadrun-kadrun rasis, radikal, intoleransi ini. Ya. Weh, kadrun-kadrun rasis yang berpredikat haji, seharusnya Anda malu. Anda harus malu. Saya sampaikan kepada Anda. Kalian harus malulah kalian, ya. Predikat haji Anda itu, Anda harus coba pikirkan kembali. Anda menjadi berpredikat sebagai seorang haji pada saat itu. Anda menaiki dan Anda dihantar pulang pergi oleh pesawat buatan kafir. Kenapa ini tidak haram? Kenapa produksi-produksi kafir kau bilang tidak haram? Harusnya berpikir kau yang sehat, berpikir kau yang waras. Tapi saya maklumi, kau tidak bisa berpikir karena kau hanya kotoran kondom bocor kencing honta. Kau camkan itu kadrun. Jangan merasa Anda sebagai pemilik surga, pemegang kunci surga. Anda hanyalah segelintir kelompok gerombolan kotoran. Ya. Ini yang mau saya sampaikan. Dan saya berharap menyampaikan ini kepada pemerintah. Baik itu pemerintah di pusat maupun pemerintah yang ada di daerah, provinsi, serta kabupaten kota di Indonesia. Terlebih-lebih kepada pihak aparat hukum. Harus bertindak tegas dan netral, serta melakukan proses hukum terhadap semua perilaku-perilaku yang tidak dapat ditolerir oleh hukum. Harus semua berproses hukum. Jangan hanya yang dituding kafir minoritas, hanya mengucapkan, hanya mengatakan bising oleh pengeras suara, maka si kafir yang dituding minoritas tersebut harus berakhir di pengadilan dengan hukuman 8 bulan penjara. Miris. Ini yang mau saya sampaikan. Ya. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita bersatu. Saya siap dengan segala konsekuensi apapun. Udah saatnya kita
Bukan selama ini kita diam, kita takut. Tidak. Kita tidak pernah takut. Kita tidak pernah takut terhadap oknum, terhadap kelompok, terhadap gerombolan-gerombolan yang mau mencoba-coba mengganggu kehidupan kita yang beragama. Di dalam perbedaan agama, di dalam perbedaan suku, ras maupun golongan. Kita harus siap. Kita harus bersatu menghadapi kotoran-kotoran ini. Itu yang mau saya sampaikan kepada semua saudara-saudaraku. Kita tidak sendiri, saudara-saudaraku. Kita ada. NU bersama kita. NU lah implementasi daripada rahmatan lil alamin. Kalau oknum, kelompok, gerombolan, khilafah, ini hanya kotoran, kondom bocor, kencing onta. Kita harus siap menghadapi ini. Dengan resiko terburuk sekalipun. Ya. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah saat ini kita harus mundur lagi. Di mana saja. Kalau ini terjadi di mana saja harus berani kita. Saya siap berdiri sebagai paling depan. Saya siap dengan segala konsekuensinya untuk menyikapi semua rasis, radikal, intoleransi dari oknum, kelompok, gerombolan, kadrun-kadrun, kotoran, kondom bocor, kencing onta ini. Saya siap, saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, Papua, Sulawesi Utara, Kendari, Ambon, NTT, Kalimantan. Saya percaya kepada kalian. Yang saya sampaikan ini pasti kalian dukung. Itu pasti perasaan saya menyatakan. Mari kita bersatu semua. Dan terkhusus sampai saya sampaikan ini kepada kita yang bukan daleh. Mari kita bersatu. Jangan terlalu banyak retorika-retorika. Sudah saatnya kita harus melawan. Dan jangan ajari saya berbahasa. Jangan ajari saya untuk menata bahasa. Karena bahasa yang saya lontarkan adalah bahasa yang wajar untuk para kadrun-kadrun kotoran kondom bocor kencing onta ini. Untuk para kadrun-kadrun rasis, radikal, intoleransi ini. Mereka harus dilawan. Ini bahasa yang saya sampaikan di dalam video ini adalah bahasa yang sudah teramat sopan. Dan saya tidak membenci agama manapun, suku apapun, ras apapun, maupun golongan apapun yang ada di bumi NKRI ini. Saya tidak membenci. Tetapi jangan lakukan kebencian. Jangan tebarkan kebencian terhadap saudara-saudara yang berbeda denganmu. Itu yang mau saya sampaikan. Paham kau di situ semua? Ingatlah. Ya. Saya hanya mau ngasih pandangan, saya hanya mau mengasih masukan buat Anda semua. Wahai yang rasis-rasis, radikal, intoleransi, kadrun-kadrun, kotoran kondom bocor, kencing onta. Bahwa hidupmu semuanya mempergunakan barang produksi kafir. Bahkan predikatmu sebagai haji kadron pun dengan memakai pesawat kafir. Sampailah kau dan jadilah kau
berpredikat haji, tapi haji kadron. Ya. Bukan haji rahmatan lil alamin, tapi haji kadron. Paham kau di situ? Miris, 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 miris. Baik, terima kasih kepada semua yang mengkomentari nantinya video saya ini, yang memberikan dukungan, support kepada saya melalui Boasa Hot Channel. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan bagi kadrun-kadrun kotoran kondom bocor kencing onta, Anda mau melakukan komentar apapun, bagi saya hanya itulah yang kau ketahui. Tidak lain, tidak bukan menghujat, menghina. Itu saja. Tidak ada yang lain. Kau paham itu? Ya, kau camkan itu. Kadrun-kadrun kotoran kondom bocor kencing onta. Kau merasa kau adalah pemilik surga yang memegang kunci surga. Ya, matilah kau dengan perasaanmu. Kau paham itu? Nggak penting bagi saya untuk melayani komentar-komentar daripada kotoran kondom bocor kencing onta. Nggak penting. Cukup tertawai. Paham? Karena itu hanya kemampuanmu. Tidak ada lain kemampuanmu. Hanya itu. Kita ketemu lagi di video saya yang lain. Cukup yang nantinya akan lebih hot lagi dari yang ini. Salam NKRI, persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika, merdeka!